Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahul Haratinisa. NIM saya 20383032022, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, absen 22, program studi Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan singkat tasawuf. Tasawuf diakui lahir pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Namun jauh sebelumnya di dunia Islam telah lahir para tokoh sufi dengan ajaran tasawufnya. Para tokoh tersebut antara lain Ali ibnu Muhaiminat, Ibnu Ali al-Bukhari, Al-Hasan al-Basri, Abu Hazim, Salmah ibn Dinar al-Madani, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran-ajaran tasawuf tersebut mulai dibukukan dalam bentuk karya ilmiah. Di antara kitab tasawuf yang mula-mula muncul adalah kitab Al-A'riyah lil Huquq Allah karya Abdullah Al-Haris Al-Mahabisi. Pada akhir abad ke-5 Hijriah, dunia tasawuf mengalami lompatan perkembangan yang sangat berarti dengan tampilannya Imam Al-Ghazali. Melalui tokoh tersebut, tasawuf tampil sebagai mazhab yang berdiri kokoh dan para sufi menjadi kelompok muslimin yang memiliki wibawa dan kedudukan sedemikian rupa. Pengertian: terdapat berbagai teori tentang asal-usul kata tasawuf. Dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Teori mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata syuf yang berarti wul kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Kata tasawuf berasal dari akar kata syafa yang berarti bersih. Disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Berasal dari al-asufah, yaitu orang-orang yang tinggal di suatu kamar di samping masjid Nabi di Madinah. Mereka adalah orang-orang miskin yang telah kehilangan harta benda karena mengikuti Nabi hijrah dari Madinah ke Mekkah. Berasal dari kata sophos. Kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti hikmah. Ada pula yang menghubungkan kata tasawuf dengan shaf pertama dalam salat berjamaah. Kata tasawuf berkaitan dengan kata Arab asyifat, karena para sufi sangat mementingkan sifat-sifat terpuji dan berusaha keras meninggalkan sifat tercela. Dengan demikian, kata tasawuf merupakan bentuk masdar dan fi'il tasawuf yang berarti mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan bulu domba atau wul kasar. Sebagaimana ciri khas para sufi, di samping kesolehan dan sikap zuhud mereka adalah pakaian mereka yang berupa wul kasar, yang merupakan lambang kesederhanaan yang menjadi salah satu sifat utama para sufi tersebut. Demikian pengertian tasawuf ditinjau dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah, tasawuf adalah ilmu yang memuat cara tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berhubung dengannya. Sejarah timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan munculnya agama Islam, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan tahannuts dan khalwat di Gua Hiro untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekkah yang sibuk dengan hawa nafsu keduniaan. Faktor lahirnya tasawuf: yang pertama, faktor ekstern. Pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf lahir karena berpengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Sebagai ahli mengupayakan bahwa tasawuf lahir karena pengaruh dari filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia itu kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa munculnya tasawuf dalam Islam sebagai pengaruh dari filsafat emanasi Plotinus yang membawa paham bahwa wujud memancar dari zat Tuhan. Teori lain menyatakan tasawuf lahir atas pengaruh bahwa nirwana yang ada dalam agama Buddha.
Teori lain lagi menyatakan bahwa tasawuf lahir karena pengaruh dari ajaran Hinduisme yang mendorong manusia meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan demi tercapainya persatuan antara Atman dan Brahmana. Sejauh kebenaran teori-teori meniti beratkan faktor ekstern ini memang serba mungkin, karena tasawuf lahir di saat umat Islam telah mempunyai kontak dengan dunia luar atau umat agama lain. Yang kedua, faktor intern. Faktor-faktor intern dimaksudkan ditemukan dalam sumber Al-Quran, hadis, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Faktor intern yang dapat dipandang penyebab langsung lahirnya tasawuf di dunia Islam ini terlihat lebih tampak lagi di dalam perilaku Rasulullah SAW itu sendiri. Tujuan tasawuf. Menurut Harun Nasution menyatakan bahwa tasawuf atau sufisme sama dengan mistisme di luar Islam, mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Menurut Abu Bakar Aceh memaparkan tujuan tasawuf menurut Al-Ghazali adalah tuntunan yang dapat menyampaikan manusia kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya makrifat, dan oleh karena itu merupakan jalan atau thariqat yang sebaik-baiknya. Di samping itu, ajaran tasawuf pada hakikatnya merupakan penerapan diri syariat Islam yang berusaha membimbing manusia agar beribadah dengan penuh keikhlasan, berusaha membina rohani menjadi bersih yang akan berpengaruh pada kebersihan jasmani. Oleh karena itu, menurut ajaran tasawuf hati harus dibersihkan apabila seorang telah bersih lahir dan batin dari kemaksiatan. Maka akan terangkatlah dinding ma'rifatullah yang ingin dicapai oleh para sufi, sehingga manusia dengan cara demikian akan betul-betul merasakan bertemu dengan Tuhan dikala beribadah kepadanya. Sekian penjelasan tentang akhlak tasawuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.